Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasama Firotin dari kampus A Karangtengah. Saya mewakili dari kelompok 1 makalah bahasa Indonesia tentang teori dan pendekatan pembelajaran bahasa. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan tentang mengajar terlebih dahulu. Mengajar merupakan salah satu tugas utama seorang guru lakukan. Dengan pelaksanaannya, kegiatan belajar mengajar, peran guru sebagai pendidik, namun yang paling utama adalah pembimbing. Selain pendekatan, seorang guru juga membutuhkan teori. Adapun teori-teori yang seorang guru lakukan adalah yang pertama, teori behaviorisme, merupakan teori yang perhatiannya pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respons. Adapun implikasi dari teori ini adalah bahwasanya guru harus berhati-hati dalam menentukan jenis hadiah maupun hukuman kepada seorang siswa ataupun anak didik kita. Yang kedua itu ada teori nativisme. Teori ini tidak memandang petik pengaruh dari lingkungan sekitar. Teori kognitivisme. Teori ini kita belajar di atas oleh kemampuan kita menafsirkan yang ada di lingkungan sekitar. Teori fungsional. Yang pertama, piaget penggambaran penelitian. Yang kedua, interaksi sosial dan perkembangan. Selanjutnya, teori konstruktivisme. Pembelajaran harus dibangun secara aktif oleh pembelajar itu sendiri pada hakikatnya dijelaskan secara rinci oleh orang lain. Dan selanjutnya ada teori humanisme. Tujuan teori ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa agar berkembang di tengah masyarakat itu bisa menjadi luas dan tidak kaku. Selanjutnya ada teori sibernetik. Teori sibernetik adalah teori sistem pengontrol yang didasarkan pada lingkungan atau feedback dari sistem berfungsi dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Ada pendekatan pembelajaran bahasa. Yang pertama, pendekatan tujuan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dicapai adalah yang pertama, jadi pendekatan. Yang kedua adalah pendekatan struktural, merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa di mana bahasa harus dipahami. Jadi bahasanya itu harus dipahami dan dimengerti oleh si pendengar ataupun oleh anak didik kita. Yang ketiga ada pendekatan komunikatif, merupakan pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dan komunikasi. Nah, yang terakhir ini bonus, ada teknik pembelajaran bahasa. Yang pertama itu teknik ceramah. Teknik ceramah itu seperti kita menjelaskan kepada seorang siswa ataupun mahasiswa ataupun anak didik kita. Yang kedua, teknik tanya jawab. Setelah kita menjelaskan apa timbal balik dari mereka, seperti melemparkan pertanyaan dan sebuah jawaban dari teman ataupun orang lain. Yang ketiga ada teknik diskusi kelompok. Nah, selain itu harus memberikan bimbingan dengan mengeluarkan pendapatnya masing-masing, seperti berdiskusi antar kelompok dan harus bertukar pendapat kepada antar kelompok. Yang selanjutnya ataupun yang keempat ada teknik pemberian tugas. Nah, setelah kita menjelaskan dan setelah kita tanya jawab dan setelah kita berdiskusi untuk memberikan mereka sebuah diskusi, lalu kita memberikan tugas. Tugas itu apakah mereka benar-benar ada timbal baliknya, seperti menjawab dengan benar. Dan selanjutnya bermain peran. Nah, bermain peran ini anak didik itu seperti kita memberikan tugas, apakah dia benar-benar bertanggung jawab atas tugasnya itu sendiri. Selanjutnya kayak wisata dan sinematik. Dan mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang jelas boleh ditanyakan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami.
dengan penulisan ataupun apapun kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.